Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Tolak pemasangan alat pendeteksi kapal, puluhan nelayan di kota Sorong, Papua Barat Daya berunjuk rasa ke kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Polisi meringkus seorang pemuda di kota Jayapura karena menyebarkan konten pornografi anak. Warga Merauke senang, ongkos naik haji turun. Puluhan nelayan di kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada hari Jumat berunjuk rasa ke kantor Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedatangan nelayan untuk memprotes kebijakan kementerian yang mewajibkan nelayan memasang alat pendeteksi kapal perikanan menggunakan satelit untuk memantau pergerakan dan lokasi kapal. Menurut nelayan, biaya pemasangan alat pemantau kapal sangat mahal, yaitu mencapai 15 juta rupiah, dan itu memberatkan nelayan. Nelayan mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan membantu nelayan, bukan malah membebani nelayan. Menolak karena ini tidak ada manfaatnya bagi nelayan, Pak. Dengan adanya pemasangan PMS ini hanya hanya membutuhkan atau mungkin ada bisnis yang diambil untuk memperkaya diri sendiri, tapi ternyata nelayan ini ya tambah hancur. Bukannya aturan tambah ini tambah banyak, ditambah lagi dengan adanya PMS. Saya rasa kalau untuk kayak kemarin-kemarin PNBP oke lah, kita masih mungkin bisa terima karena itu memang ini kan pajak, tapi ini PMS ini kan belum dibebankan pembelian, dibebankan itemnya per tahun. Saya rasa sangat ini sekali ya. Kayak kita kembali ke zaman Belanda lagi, Pak. Zaman penjajahan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka tetap harus tetap diterapkan sama pemerintah. Terus maunya pemerintah ini mau berbisnis dengan masyarakatnya. Kita ini kan hanya nelayan tradisional yang tidak ada sangkut paut dengan adanya pembantuan dari pemerintah, mungkin dikasih bantu jaring ataupun alat pancing, satu pancing pun tidak ada dari pemerintah. Kita mandiri, Pak. Mau dari dari kapalnya, terus alat tangkapnya tidak ada. Jangan jaringnya, pancingnya satu mata pun nggak ada, Pak. Nelayan menambahkan program satelit tidak memberikan manfaat bagi nelayan, melainkan justru menguntungkan para pengusaha untuk memperkaya diri, sementara nelayan kecil semakin terbebani. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan segera menindaklanjuti dan meneruskan aspirasi yang disampaikan nelayan ke pusat. Usai menyerahkan aspirasi, nelayan membubarkan diri dengan tertib. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Direktorat Siber Polda Papua membekuk seorang pria bernama Anto, warga Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Anto ditangkap pada November tahun lalu. Pelaku diringkus polisi karena menyebarkan konten pornografi anak di bawah umur. Direktur Siber Polda Papua, Kombes Samsul Rizal, mengatakan pelaku merekam korban dan menyebarkannya lewat email. Sejauh ini sudah ada 3 korban yang melapor. Simpan di Google Drive, kemudian dia distribusikan ya untuk ke foto dan video. Namun untuk dia melakukannya juga ada ya, kepada anak kecil, sehingga kita kenakan di 3 pasal tadi. Perlindungan anak, undang-undang ITE-nya juga, termasuk pornografinya. Berarti tersangka ini terindikasi ada potensi. Jadi itu kan pasti berhubungan dengan ahlinya nanti secara kejiwaan. Gitu. Jadi yang kami lakukan di sini adalah pengungkapan terhadap undang-undang ITE-nya sendiri, kemudian di situ karena dari rangkaian kejadian dan hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan atau penyidikan,
itu berhubungan dengan perlindungan anak juga, dan juga ada pornografinya, sehingga 3 undang-undang ini kita kenakan kepada yang bersangkutan. Hasil penyidikan ini ada 1 orang pelaku 1, korban anak 3, dan ada juga yang orang dewasa yang diambil fotonya, ya, diambil fotonya, gitu, secara candid. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti laptop dan baju yang digunakan korban. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polisi saat ini memperketat keluar masuk pengunjung yang ingin menjenguk tahanan. Perketatan itu dilakukan setelah 6 tahanan kabur dari sel tahanan Polres Merauke akhir tahun lalu. Setiap barang bawaan diperiksa dengan teliti. Menurut Kasipropam Polres Merauke AKP Irwanto Sawal, lolosnya gergaji ke dalam sel yang kemudian digunakan para tahanan untuk kabur menunjukkan lemahnya pengawasan aparat. Dia pakai sarung untuk dia ikat dia turun, itu termasuk lalai juga karena sarung itu dilarang untuk ada di dalam sel. Nah, ini karena kelalaiannya mereka, akhirnya sarung bisa masuk, gergaji bisa masuk. Cuman gergaji dengan sarung masuk ini pada saat piketnya siapa sampai saat ini mereka belum. Jadi tahanan bawa besuk, orang besuk badan itu ada jam juga. Kemudian masuk itu harus diperiksa. Sampai barang ini masuk berarti ya tidak diperiksa secara mendetail, berarti ini disebut lalai, ya toh. Dan itu bukan setelah terjadi ini, sebelumnya sudah harus seperti itu. Dan ini udah protahap dan mereka udah tahu masing-masing punya tugas. Kira-kira begitu. Tapi dengan pasca kejadian ini Pak, mungkin ada peningkatannya mungkin? Oh ada. Ada. Ya toh. Selain dari itu mungkin kita perbaiki juga di dalam-dalam, ya toh. Lebih perketat lagi. Ya. Hingga kini 6 tahanan Polres Merauke masih buron. Mereka adalah 5 tahanan polisi dan 1 tahanan Kejaksaan Merauke. Mereka berhasil melarikan diri dengan menggergaji tralis besi sel, lalu memanjat dan turun dari tembok dengan menggunakan sarung. Polisi telah menyebar foto tahanan kabur, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polresta Jayapura Kota memberikan kemudahan bagi warga Kota Jayapura untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian. Warga kini bisa mengurus SKCK secara online atau daring melalui aplikasi Polri Super App. Dengan metode ini, pembuatan SKCK lebih mudah, cepat dan praktis, serta menghindari pungli. Menurut Kasat Intelkam, AKP Peter Rumkorem, pembuatan SKCK secara online ini merupakan program dari Mabes Polri. Selain menghindari praktik pungli, layanan SKCK online juga memberikan sejumlah keuntungan lainnya, seperti penghematan waktu dan tanpa mengantre lama. Untuk membantu pelayanan masyarakat, terutama pelayanan SKCK ini mempermudah, sehingga dengan sistem online ini mempermudah masyarakat untuk tidak selalu datang ke kantor polisi, namun dari rumah sudah dapat mengurus SKCK secara online. Selain itu, dia juga masyarakat bisa melakukan pembayaran juga secara online kepada BRI yang dituju. Jadi untuk program ini kami sudah berlanjut, hanya untuk pembayaran kami masih bisa sistem online dan masih bisa sistem manual, artinya secara langsung. Namun ke depan kami berusaha sehingga untuk menghindari pungli dan lain sebagainya, kami akan nanti dari Mabes Polri akan melaksanakan semua dalam bentuk sistem pembayaran online ke bank yang dituju. Setelah mendaftar di aplikasi, warga wajib datang ke kantor polisi untuk merekam data biometrik dan mengambil surat yang sudah jadi. Sebelumnya, warga harus mengantre lama mengisi formulir saat mengurus SKCK. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.